Hari kelima, aksi perlawanan warga semakin sistematis dan berani. Di Bogor, ratusan orang mengepung markas GRIB terbesar di wilayah itu, yang dikenal sebagai pusat pelatihan dan rekrutmen anggota baru. Warga memutus aliran listrik dan air ke markas tersebut, lalu mengepungnya sepanjang malam. Ketegangan tinggi, tapi warga menolak mundur meski diintimidasi dari dalam. Pagi harinya, mereka menyerbu dan menghancurkan markas hingga rata dengan tanah. Anggota GRIB yang tertangkap tidak dipukuli berlebihan. Mereka diserahkan ke aparat dengan bukti video dan pengakuan korban. Warga ingin menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar massa brutal, tapi rakyat yang menuntut keadilan. Di Sukabumi, pendekatan yang sama dilakukan. Namun kali ini warga juga menyegel rumah-rumah yang dijadikan tempat perlindungan para anggota ormas. Mereka menyita senjata tajam, motor, dan baju loreng khas GRIB. Semua bukti diserahkan ke posko hukum warga yang telah dibentuk. Di Cimahi, mahasiswa dan buruh ikut turun ke jalan. Aksi unjuk rasa besar digelar di depan kantor DPRD, menuntut pemerintah provinsi mencabut izin ormas GRIB secara permanen. Spanduk bertuliskan, "Jabar tolak premanisme," berkibar di langit-langit kota. Perwakilan warga naik ke panggung orasi dan membacakan deklarasi anti-ormas preman. Dukungan terus mengalir dari seniman, tokoh agama, bahkan pensiunan TNI dan polisi. Markas GRIB di Cikarang menjadi sasaran selanjutnya. Warga mengepung dengan strategi senyap, mendatangi titik-titik penting dari 5 arah. Komando lapangan disampaikan lewat HT dan sinyal tangan, menunjukkan betapa terlatihnya mereka sekarang. Saat serangan dimulai, GRIB tidak sempat melawan dan langsung kabur ke arah hutan kota. Warga masuk, mengobrak-abrik markas, dan membakar simbol-simbol kebesaran ormas tersebut. Di Depok, pendekatan diplomatik dilakukan oleh tokoh agama dan karang taruna setempat. Mereka mengundang perwakilan GRIB untuk dialog terbuka di balai kota. Namun ormas tersebut justru menolak dan mengancam akan mengerahkan massa. Hal itu menjadi pemicu kemarahan warga, dan malam harinya ribuan orang bergerak ke markas mereka. Pertempuran tak bisa dihindari. Warga menang telak. Aparat keamanan akhirnya turun tangan secara terbuka setelah tekanan publik memuncak. Kapolda Jabar mengeluarkan pernyataan bahwa organisasi yang menimbulkan keresahan masyarakat akan dibubarkan. Beberapa oknum polisi yang dulu melindungi GRIB mulai diselidiki. Muncul laporan internal bahwa beberapa anggota ormas menyamar sebagai petugas untuk melakukan intimidasi. Kepercayaan masyarakat pada aparat mulai tumbuh kembali. Di Karawang, warga berhasil menguasai markas GRIB tanpa bentrokan berarti. Mereka mendatangi satu persatu anggota yang tinggal di kampung-kampung, memberikan pilihan: bubar dan minta maaf, atau diusir. Sebagian besar memilih menyerah dan bahkan ikut membantu membersihkan simbol-simbol GRIB. Ini menjadi contoh penyelesaian damai yang kemudian ditiru daerah lain. Di grup koordinasi online, warga menyebarkan metode ini sebagai strategi alternatif. Setelah 7 hari aksi berlangsung, tercatat lebih dari 70 markas GRIB di seluruh Jawa Barat telah ditutup paksa. Warga mulai membangun kembali fasilitas umum yang rusak akibat ulah ormas, seperti lapangan, pos ronda, dan tempat ibadah. Di beberapa kota, mural-mural dilukis di bekas markas GRIB, menggambarkan semangat persatuan dan perjuangan rakyat. Para relawan medis dan logistik dibentuk secara mandiri. Perlawanan ini kini berubah menjadi gerakan sosial. Masyarakat juga membuat portal daring yang mendata mantan anggota GRIB yang ingin bertobat dan kembali ke masyarakat. Program reintegrasi ini diawasi langsung oleh tokoh masyarakat dan aparat. Mantan anggota diwajibkan mengikuti kerja sosial, pelatihan keterampilan, dan konseling. Ini menjadi bukti bahwa warga bukan hanya ingin menghancurkan, tapi juga memperbaiki. Pendekatan humanis ini mendapat apresiasi luas. Menjelang minggu kedua, suasana di Jawa Barat mulai tenang kembali. Tapi semangat warga tetap menyala, mereka bersiap jika ancaman serupa muncul kembali. Komunitas-komunitas anti-premanisme terbentuk di setiap kota, dilengkapi sistem koordinasi cepat dan pelatihan bela diri ringan. Mereka sadar, perjuangan belum benar-benar selesai. Partai terakhir dari perlawanan ini tinggal menunggu waktu. Minggu ketiga sejak perlawanan dimulai, situasi di Jawa Barat sudah jauh lebih kondusif. Warga mulai beraktivitas normal, tanpa rasa takut atau tekanan dari ormas. Namun di beberapa daerah seperti Pangandaran dan Kuningan, sisa-sisa anggota GRIB masih berusaha bertahan. Mereka bergerak diam-diam, mencoba merekrut kembali pemuda dengan janji uang dan kekuasaan. Warga yang mengetahui hal ini segera melaporkan ke posko keamanan masyarakat. Di Cianjur, sekelompok kecil GRIB mencoba mendirikan kembali markas secara sembunyi-sembunyi di gudang tua.
Tapi sebelum sempat berkembang, mereka